Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kairiansa dengan NPM 2335111. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile. Sama seperti pertemuan sebelumnya, di sini saya akan membacakan modul dari pertemuan 13 ini. Ini ada referensi React natifnya, checklistnya, lalu ada tragedi amnesia aplikasi. Mengapa kita butuh persistensi? Sifat dasar mobile, memori jangka pendek RAM pada smartphone bersifat sementara saat pengguna menutup penuh penuh force close atau kill aplikasi. Seluruh state data dalam memori JavaScript akan dihapus bersih. Lalu masalah pengalaman pengguna UX. Eh, Pengguna akan sangat frustasi jika mereka harus login ulang, mengatur kembali preferensi teman, dark mode, atau kehilangan item di keranjang belanja setiap kali membuka aplikasi. Solusi arsitekturnya itu menyediakan mekanisme penyimpan luring atau offline storage jangka panjang yang persisten dalam memori internal perangkat fisik. Lalu asynchronous storage itu buku catatan sederhana. Definisinya itu pustaka penyimpanan lokal berbasis pasangan kunci nilai atau key value pair yang tidak terenkripsi saat mirip dengan local storage. Pada ekosistem web, karakteristik utama asinkron non-blocking, proses membaca dan menulis untuk menggunakan promise, async atau await agar tidak membukukan performa antarmuka utama main UI thread. Hanya teks murni, data berbentuk objek atau array wajib diubah menjadi string menggunakan JSON string free sebelum disimpan. Kasus pengguna tempat menyimpan data kecil non-sensitif seperti preferensi bahasa, status apakah user sudah melewati layar onboarding atau pengaturan notifikasi. Lalu secure store atau berangkas rahasia berenkripsi perangkat. Bahaya besar sinkronous storage ada data disimpan dalam bentuk teks biasa atau plain text. Jika gawai pengguna di root atau terkena peretasan data tersebut sangat mudah dicuri atau lalu ada expose search store. Solusi enkripsi tingkat militer yang memanfaatkan perangkat keras keamanan bawaan ponsel, yaitu keychain. Pada iOS dan eStore pada Android. Data wajib di secure store itu token akses API atau JWT, password, PIN transaksi atau data privasi finansial pengguna. Batasan teknis hanya dioptimalkan untuk data berukuran kecil, maksimum 2 KB per data tunggal. Lalu ada scale dan rel atau gudang data masif dan sisi klien. Ketika data yang harus disimpan secara offline berukuran besar, berstruktur rumit dan saling memiliki relasi, penyimpanan key value tidak lagi memadai. SQLite itu mesin database relasional SQL mini yang tertanam langsung di dalam sistem operasi HP. Sangat tangguh untuk melakukan query kompleks secara lokal tanpa internet. Lalu ada RealmDB atau Watermelon DB. Alternatif database NoSQL modern untuk aplikasi mobil yang ramah menawarkan kecepatan baca atau tulis ekstrem serta arsitektur berbasis objek yang sangat ramah terhadap reaktivitas React Native. Siklus hidup state hydration. Bagaimana cara aplikasi modern menyambut pengguna yang baru membuka aplikasinya kembali. Menahan layar splash screen saat aplikasi pertama kali dinyalakan. Tahan splash screen agar tetap aktif. Proses hydration. Di balik layar, sistem sinkron membaca token secara secure store atau preferensi dari asynchronous storage. Pembersihan rute navigasi. Jika token ditemukan dan valid taruh, langsung diteleportasikan pengguna ke alam dashboard utama. Jika kosong, arahkan ke layar login. Otomatisasi. Menggunakan pustaka seperti System per set atau Redux Persis untuk mengotomatiskan penyimpanan pemulihan global state tanpa kode manual yang repetitif. Strategi sinkronus offline versus UX itu optimasi UI updates, teknik mengubah tampilan UI serta seolah data sukses terkirim ke server. Misal tombol like langsung aktif berubah warna, memberikan impresi yang aplikasi yang sangat cepat. Antrian mutasi atau offline queue. Jika pengguna melakukan aksi seperti menulis komentar saat berada di dalam terowongan atau mode pesawat, simpan aksi tersebut ke antrian penyimpanan lokal. Lalu ada sinkronisasi otomatis. Begitu model jaringan mendeteksi sinyal internet telah kembali, sistem akan diam-diam mengeksekusi antrian lokal tersebut ke server di latar belakang. Lalu ada batasan kapasitas dan penanganan error, itu sistem pembersihan iOS. Sistem operasi Android iOS memiliki hak paragrafi untuk menghapus folder cache aplikasi secara sepihak jika ruang penyimpanan internal ponsel pengguna terhabis. Lalu storage flagship.
exception selalu bungkus kode menyimpan lokal di dalam block package. Kegagalan menangani memori penuh adalah penyebab utama aplikasi crash. Tiba saat menyimpan data. Fitur mandiri cache atau setiap opsi bagi pengguna dalam mengatur aplikasi untuk menghapus data gambar atau aset lama secara sukarela dan mengosongkan ruang memori. Lalu ini ada integrasi keselamatan atau pencatatan abadi dan penjagaan amanah. Ini yang pertama itu ada presidensi dan sifat catatan amal. Penyimpanan data yang presidensi tidak akan hilang meski aplikasi dimatikan dalam bentuk analogi. Dari kitab catatan amal manusia, si Jen dan Lin, setiap data kecil perubahan direkam secara presisi dan permanen, menunggu untuk pulihkan hydrated pada hari pembalasan. Secure Store dan ada menjaga rahasia hifzul amanah, memisahkan data biasa, synchronous store, dan mengamankan data sensitif di secure, mencerminkan perintah Islam untuk menjaga amanah dan rahasia secara berlapis. Seorang mukmin wajib menaruh perhatian ekstra dalam melindungi privasi dan kehormatan saudaranya. Study duration dan konsisten istiqomah. Kemampuan untuk mempertahankan status kebaikan terakhirnya saat dinyalakan kembali adalah visual set dari sistem sifat istiqomah. Muslim yang kuat adalah yang mampu menjaga konsisten iman dan iman solehnya meskipun badai hujan kehidupan sempat menjadi aktivitasnya. Di sini untuk menuju bab 13 ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan membaca buku 12 itu Local Storage dan Present Tense atau Remembering Things. Seperti biasa jika ada bahasa yang tidak saya mengerti, maka saya akan menanyakan ke ChatGPT. Maka menurut saya capaian pembelajaran itu learning outcome-nya itu membedakan data antara sementara transmit di RAM, data persisten di disk, menganalisis keterbatasan performa, asynchronous storage sebagai sistem penyimpanan nomor berbasis promise, mengimplementasikan MMKV sebagai solusi menyimpan sinkron berkinerja tinggi berbasis C++ dan JSI, mengamankan data sensitif seperti token authentication menggunakan secure store yang terenkripsi secara perangkat keras. Merancang arsitektur offline first yang memastikan aplikasi tetap berfungsi saat koneksi terputus. Sini mas yang tahu MMKV. Nah, di sini dari GPT-nya kita mendapatkan MMKV itu adalah library penyimpan data key value yang sangat cepat untuk aplikasi mobile. Awalnya dibuat oleh Tencent. Di React Native, MMKV sering digunakan sebagai pengganti synchronous storage karena performa jauh lebih cepat. Analogi sederhana, bayangkan aplikasi membutuhkan tempat untuk menyimpan token login, data profil pengguna tema, atau data kode status onboarding. MMKV menyimpan data tersebut dalam bentuk pasangan key value-nya. Ini seperti ini ya. Store exit username carry, store exit is login true. Kelebihannya itu sangat cepat menggunakan C++ native, tidak perlu asynchronous atau wait untuk operasi dasar mendukung. String number boolean array setelah diubah ke JSON. Cocok untuk menyimpan token authentication, user preference, cache dan data ringan. Perbandingan dengan asynchronous storage itu asynchronous lebih lambat, perlu wait dia split. Sedangkan MMKV itu asynchronous lebih cepat, tidak perlu wait native C++. Contoh asynchronous storage-nya seperti ini, await set item dan carry, await asynchronous storage. Dan contoh MMKV itu sama seperti tadi, hanya storage-nya. Instalisasinya, kapan menggunakan MMKV dan ketika menyimpan token login, menyimpan data user yang sering diakses, membutuhkan performa lebih cepat daripada asynchronous storage. Lanjut saja yang pertama itu transient versus persistent data atau the goldfish memory. Dalam dunia komputasi, memori berbagi menjadi dua kerajaan yang besar memiliki sifat bergejolak belakang. RAM random access memory dan disk storage. Saat kamu menjalankan aplikasi React Native, semua variabel state prop dan konteks yang kita bahas di bab sebelumnya hidup di dalam RAM. Sifat RAM ini memiliki ingatan dengan ikan mas koki atau apa tulis di ruang kelas. Ia sangat cepat ditulis dan dibaca, tetapi bersifat volatil atau sementara. Begitu aplikasi kamu tutup paksa atau kill HP dimatikan atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi menghemat baterai, semua data di RAM tersebut akan hanyut seketika tanpa bagus bagi pengguna. Ini adalah pengalaman yang sangat frustasi jika mereka harus login ulang atau kehilangan di keranjang belanja setiap kali mereka beralih ke aplikasi sebentar untuk membalas pesan WhatsApp. Sebaliknya, disk atau penyimpanan internal HP bersifat persisten. Mirip ini dengan memahat tulisan atau di batu prasasti. Proses penulisan memang jauh lebih lambat daripada menulis RAM. Dan proses membacanya juga butuh usaha lebih, tetapi data tersebut akan bertahan lama, atau setidaknya sampai harus dihapus secara sengaja.
Data persisten tidak peduli apakah HP dimatikan, kehabisan baterai, atau dibanting sekalipun. Selama chip memori fisiknya tidak rusak, data itu tetap ada, tantangan tetap ada. Tantangan utama seorang pembalap engineer adalah memutuskan di mana data letak yang layak mendapatkan status prasasti. Ini tidak semua data perlu disimpan selamanya. Menyimpan posisi scroll terakhir mungkin berguna. Menyimpan status loading, spinner, atau pesan error sementara adalah teknik sia-sia dan membuang ruang penyimpanan. Keputusan antara transisian dan persisten seringkali didasari oleh prinsip user expectation atau ekspektasi pengguna. Pengguna mengharapkan bahwa ketika mereka menekan tombol "ingat saya login", mereka tidak perlu mengetik password lagi. Besok mereka akan mengharapkan bahwa draft tweet yang belum terkirim masih ada di sana saat mereka membuka aplikasi lagi. Nanti namun mereka tidak mengharapkan bahwa formulir pencarian yang mereka isi minggu lalu adalah menempel di sana selamanya. Sebagai developer, kita harus memilah data menjadi 3 kategori. Data sesi hidup selama aplikasi terbuka, data kritis harus disimpan selamanya seperti token out, dan data cache disimpan sementara untuk performa tapi boleh dihapus jika memori penuh. Salah satu kesalahan pemula yang paling umum adalah mencoba menjadikan semua data persistensi secara membabi buta. Menyimpan seluruh objek state global yang raksasa ke dalam disk. Setiap kali ada suatu variabel kecil berubah atau resep bencana performa. Operasi ditulis ke disk IO operation adalah salah satu operasi yang paling mahal dalam ilmu komputer dalam hal konsumsi energi dan waktu CPU. Jika aplikasi melakukan autosave, setiap mendetik baterai akan menggunakan bocor dan HP akan menjadi panas. Oleh karena itu, strategi persistensial haruslah selektif. Kita hanya menyimpan apa yang sebenarnya benar-benar esensial untuk memulihkan keadaan aplikasi ke kondisi yang masuk akal bagi pengguna. Selain itu juga harus memikirkan tentang struktur data yang disimpan. Data RAM seringkali berupa objek kompleks yang saling terhubung, referensi, fungsi, atau trans kelas. Namun, hanya mengerti satu hal, serangkaian bit atau teks. Sering oleh karena itu, sebelumnya data bisa dinyak dan disial melalui proses serialisasi. Biasanya diubah dengan string JSON, aplikasi bangun data, dan ini harus deserialisasi atau derehabilitation. Kembali menjadi objek JavaScript, proses konversi bolak-balik ini memakan waktu, dan jika struktur datamu terlalu rumit atau berukuran besar, ini bisa menyebabkan aplikasi lambat terbuka atau slow start time. Yang kedua itu asynchronous storage, itu legacy the old workhorse. Selama bertahun-tahun, asynchronous storage adalah standar de facto untuk menyimpan data lokal di React Native. Mirip dengan local storage yang pengembangan web, ia adalah sistem penyimpanan kunci nilai atau key value yang sederhana, tidak terenkripsi, dan bersifat global untuk seluruh aplikasi. Cara kerjanya mudah dipahami. Kamu memberinya sebuah kunci string, misalnya username dan sebuah nilai, misalnya Budi, lalu menyimpannya. Karena kesederhanaan ini, asynchronous storage menjadi pilihan utama untuk tutorial pemula dan aplikasi skala kecil hingga menengah. Ia sudah teruji waktu didukung untuk komunitas yang sangat besar, sehingga kamu menemui masalah. Solusinya pasti sudah ada di Stack Overflow. Namun, asynchronous storage itu memiliki satu karakteristik arsitektur yang menjadi kelemahan utamanya. Ia bersifat asinkronus. Sesuai namanya, setiap operasi baca, get item, atau menulis set item mengembangkan sebuah proses yang berarti kamu harus menggunakan await atau then untuk mendapatkan hasilnya. Mengapa ini jadi masalah? Karena sinkronus bekerja mengirimkan data melewati jembatan atau bridge. React Native ke sisi natif Android atau iOS untuk disimpan di file system atau SQLite atau XML. Proses serialisasi pesan, pengirim lewat jembatan, penulis disk detail terpisah, dan pengiriman baik. Hasilnya semuanya membutuhkan waktu beberapa detik dalam skala kecil. Ini tidak terasa, tapi jika kamu mencoba membaca 100 kunci sekaligus saat aplikasi baru terbuka, bottleneck ini akan menyebabkan aplikasi terasa lambat. Keterbatasan lain akan cukup mengganggu adalah sinkronus hanya bisa menyimpan string. Jika kamu menyimpan objek pengguna berisi nama, umur, alamat, kamu tidak langsung melempar objek tersebut. Kamu wajib mengubahnya dulu untuk string, mengubahnya JSON string saat membaca kembali. Kamu harus mengurainya menggunakan JSON parse. Proses parsing JSON ini adalah proses operasi asinkronus yang memblokir JSThread. Jika data JSON yang kamu simpan berukuran besar, misalnya cache daftar produk sebanyak 5 MB, proses parsing ini akan mematikan UI atau freeze selama beberapa frame, membuat animasi splash screen menjadi patah-patah. Meskipun disebut legasi atau warisan masa lalu, asynchronous storage umumnya mati dan memiliki tempatnya untuk data yang sangat kecil dan tidak sering diakses seperti status apabila user sudah melihat tutorial. Asynchronous storage masih cukup memilih selain itu karena bagian dari standar komunitas yang lama. Banyak pustaka yang memiliki pihak ketiga seperti Redux, Persis, versi lama, atau Verbase yang secara default konfigurasi untuk menggunakan synchronous storage migrasi dari sistem ini. Membutuhkan usaha ekstra sehingga banyak proyek lama yang memiliki untuk tetap menggunakan demi stabilitas.
Namun di era React Native baru dengan arsitektur JSP JavaScript interface tergantungan pada bridge yang lambat mulai ditinggalkan. Komunitas mulai menyadari bahwa kita membutuhkan solusi penyimpanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan ideal sebagai sinkronus agar kita membuat data konfigurasi sebelum aplikasi merender tampilan pertama. Ini membawa ada synchronous time hanya untuk menentukan apakah aplikasi harus berwarna hitam atau putih, seringkali menyebabkan efek kedip atau flash visual yang jelek. Pengguna akan melihat tem yang putih sekaligus tiba-tiba berubah menjadi tema hitam setelah promise selesai. Jadi anggaplah sinkronus sebagai mobil kijang tua yang andal. Ia akan mengantarmu sampai tujuan, tapi jangan harap kebut bisa disebut balap. Ia mudah digunakan, gratis, dan cukup untuk kebutuhan dasar. Tapi jika aplikasi mulai menangani data yang kompleks, membutuhkan format tinggi untuk menuntut pengalaman pengguna yang instan tanpa jeda loading, maka sudah saatnya kamu memarkir mobil tua ini beralih ke kendaraan yang lebih modern seperti MMKV yang akan dibahas itu selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas MMKV atau Modern Standard Dashboard Demon. Jika Synchronous Storage adalah mobil tua, maka MMKV adalah roket. MMKV adalah pustaka penyimpanan Kivelo yang awalnya dikembangkan oleh WeChat atau Tencent untuk aplikasi pemesanan yang mereka masif, dan kemudian diporting React Native untuk keunggulan utama yang membuat rahang jatuh adalah kecepatannya. MMKV diklaim dan terbukti 30 kali hingga 100 kali lebih cepat daripada asynchronous storage. Dalam operasi baca tulis, bagaimana bisa cepat gitu? Rahasia terletak pada pengguna C++ dan JSP JavaScript interface. MMKV tidak menggunakan bridge lambat untuk berkomunikasi, yang memotong jalur birokrasi dan menggunakan kode JavaScript mengakses fungsi C++ secara langsung di memori. Teknologi di balik kecepatan MMKV itu disebut memory mapping atau map. Alih-alih menulis file disk secara tradisional, buka file, tutup file, MMKV memetakan file disk langsung ke alam memori RAM. Ini berarti ketika kamu menulis data ke MMKV, sistem operasi menganggap kamu lebih cepat, lebih sudah menulis ke RAM yang super cepat, dan secara cerdas menyinkronkan perubahan itu ke disk dari latar belakang tanpa mengganggu kinerja aplikasi. Jika aplikasi tiba-tiba crash tengah jalan, teknologi yang menjamin integritas data sehingga korupsi data sangat jarang terjadi. Ini adalah teknologi kelas server yang dibawa ke genggam tangan. Fitur game chat lainnya MMKV adalah sifat yang sinkronus berbeda dengan asinkronus yang memaksa kita menggunakan await dan promise. Fungsi di MMKV berjalan secara instan dan sinkron. Kamu bisa menulis target string dan langsung mendapatkan hasilnya. Baris yang sama tanpa callback, tanpa then, ini sangat menyederhanakan logika. Setelah si aplikasi, kita bisa mengambil pengaturan tema atau bahasa di file index paling awal, merender aplikasi dengan konfigurasi yang benar sejak frame pertama. Masalah ke flicker yang sebelumnya musnah seketika dengan MMKV. Selain kecepatan, MMKV juga mendukung tipe data yang lebih kaya secara natif. Meskipun tetap berbasis Kivalo, MMKV memiliki metode khusus untuk menyimpan boolean secara efisien tanpa perlu konversi string JSON manual. Ini menghemat ruang penyimpanan untuk pemrosesan CPU. Untuk objek yang kompleks, kita masih melakukan serial JSON yang tepat serial karena operasi. Solusinya sangat cepat, dampaknya terhadap UI hampir tidak terasa. MMKV juga mendukung enkripsi data menggunakan algoritma AES secara out of the box, memberikan lapisan keamanan dan secara tidak memiliki asynchronous storage. Integritas MMKV dengan pustaka manajemen state modern seperti system yang kita bahas di bab 10. Token stack query yang sangat mulus. Kita bisa membuat Madwire persisi sustain yang menggunakan MMKV sebagai mesin penyimpanan yang hanya dengan baris kode. Hasilnya ada aplikasi yang secara instan. Pengguna aplikasi menutup aplikasi, membukanya lagi, dan semua state terakhir mereka sudah ada di sana. Seolah-olah aplikasi tidak pernah ditutup. Pengalaman yang pengguna ada mulus adalah standar yang diharapkan oleh pengguna Gen Z yang tidak sabar. Meskipun MMKV membutuhkan konfigurasi instalasi natif karena menggunakan kode C++ di ekosistem Expo, modern melalui development builds atau config pools. Proses ini disebut diotomasi, diotomasi, diotomatisasi. Tidak ada lagi alasan yang kuat untuk tetap bertahan dengan asynchronous storage kecuali kamu project warisan yang sangat tua. MMKV adalah standar baru industri. Jika kamu mulai proyek baru ini, MMKV harus menjadi pilihan pertamamu untuk menyimpan lokal kecepatan, stabilitas, dan kemudian pengguna sinkron menjadi alat wajib di Toolbed setiap developer yang native modern. Lalu lanjut keempat itu secure storage atau digital vault. Baik asynchronous maupun MMKV memiliki satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks, biasanya plain text, atau format yang mudah dibaca jika seorang pencuri HP pengguna melakukan routing di Android atau jailbreak di iOS. Di iOS, mereka bisa dengan mudah menyalin file database aplikasi dan membaca semua isinya. Untuk data preferensi, solid tebal ini bukan masalah besar jika kamu menyimpan akses token password atau informasi kartu kredit di sana, kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya.
Untuk data sensitif semacam ini, kita membutuhkan perangkat digital yang diekosistem Expo di perangkat itu bernama Secure Store. Expo Secure Store tidak menyimpan data di file sembarangan di iOS. Ia menggunakan keychain servers dan di Android ia menggunakan key store system dan search preference yang dienkripsi. Kedua sistem ini didukung oleh perangkat keras. Keamanan khusus dalam chip prosesor HP seperti Secure Flag Enclave di iPhone. Ini berarti data tidak hanya dienkripsi secara perangkat lunak, tetapi kunci enkripsi disimpan di area perangkat keras yang terisolasi dan sangat ditembus bahkan oleh malware sekalipun. Ini adalah keamanan tingkat tinggi yang bisa didapatkan di perangkat seluruh tanpa menggunakan alat eksternal. Karena tingkat keamanan yang tinggi, Secure Store memiliki basis informal yang kapasitas proses enkripsi dan data enkripsi yang melibatkan perangkat keras membutuhkan waktu lebih lama data secara operasi. Baca terus biasa. Selain itu, sistem operasi memperlakukan batasan ukuran dan ketat. Secure Store tidak dirancang untuk menyimpan data JSON berukuran 5 MB. Ia dirancang untuk menyimpan string pendek yang berharga seperti JWT, JSON Web Token, API Tokens, Biometric Token untuk mencoba menyimpan seluruh cache profile. Pengguna Secure Store akan membuat aplikasi lambat mungkin gagal menyimpan kalimat sesuai ukuran. Pengguna API Secure Store mirip asynchronous storage karena bersifat asynchronous promise bind. Mengingat proses enkripsi butuh waktu kita menggunakan salah satu fitur penting yang diperhatikan adalah required package authentication, terutama di iOS. Opsi ini mungkin kita bisa memaksa pengguna untuk melakukan pemindahan Face ID atau Touch ID. Setiap kali aplikasi yang membaca data sensitif tersebut, ini memberikan lapisan keamanan ganda. Bahkan jika HP dalam keadaan tidak terkunci atau dipinjam teman tersebut tidak bisa mengakses data sensitif di aplikasimu tanpa wajahmu. Namun ada kesalahpahaman umum bahwa Secure Store adalah solusi anti-hack mutlak di perangkat yang sudah di-load atau di jailbreak secara ekstrim. Proteksi sistem operasi bisa saja di-bypass oleh peretas yang sangat ahli. Oleh karena itu, prinsip keamanan defense atau tetap berlaku. Jangan simpan data sensitif di server. Data flash token harus disimpan yang sangat hati-hati. Secure Store adalah tempat teraman di sisi klien, tapi server tetaplah tempat teraman yang sesungguhnya. Dan ini lanjut saya yang kelima, itu offline first architecture surviving the apocalypse. Di dunia ideal, internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil. Tapi di dunia nyata, pengguna kita masuk ke dalam lift, naik kereta bawah tanah, atau pergi ke daerah terpencil dengan sinyal atau 8G. Aplikasi tradisional seringkali mati kutu saat koneksi hilang, layar menjadi putih, loading spinner berputar selamanya, atau muncul gambar dinosaurus yang menjadikan. Offline first architecture adalah pola pikir desain yang membatalkan paradigma. Kita berasumsi bahwa internet mungkin tidak ada, dan aplikasi harus tetap berfungsi sebaik mungkin tanpa koneksi tersebut. Aplikasi offline first tidak menganggap ketiadaan internet sebagai error, melainkan sebagai salah satu state atau kondisi normal operasional. Strategi utama dalam arsitektur adalah casing agresif. Hal-hal yang meminta data ke server. Setiap kali dibuka, aplikasi harus mencoba menampilkan data dari penyimpanan lokal. Mengcopy atau SQL terlebih dahulu. Jika ada internet, barulah aplikasi mengambil data baru dari latar belakang memperbarui datanya. Jika tidak ada internet, pengguna tidak bisa melihat data terakhir mereka unduh. Walaupun sudah agak basi, prinsipnya lebih baik menampilkan data lama daripada menampilkan tidak menampilkan apa-apa sama sekali. Pustaka seperti Test Query yang dibahas di bab 8 sepertinya memiliki fitur yang membuat strategi ini sangat mudah diimplementasikan dengan sedikit konfigurasi. Tantangan terbesar offline was bukan membaca data reading, melainkan pada tulisan writing untuk melakukan aksi. Apa yang terjadi jika pengguna melakukan tombol like atau post komentar saat sedang offline? Kita tidak boleh menampilkan error gagal connect. Sebaiknya kita menggunakan teknik optimistic UI update. Kita sering optimis memperbarui tampilan UI seolah-olah itu sukses. Tombol like berubah menjadi merah lalu menyimpan aksi tersebut ke dalam antrian di penyimpanan lokal. Aplikasi berjanji akan pengguna, oke, saya akan catat lagi, nanti saya akan simpan ke server kalau sinyal sudah ada. Mekanisme sinkronus bekerja di latar belakang. Kita menggunakan pustaka seperti Expo, Background Fetch, atau Netrino in Listener. Untuk mendeteksi kapan internet kembali online saat sinyal terdeteksi, apakah aplikasi akan memutar ulang replay semua yang aplikasi terunda di dalam antrian, mengirim komentar, mengupload foto, mengirim like. Proses ini harus transparan bagi pengguna, namun ini muncul masalah rumit yang disebut konflik data. Bagaimana jika saat offline pengguna mengedit profil, tapi di saat ramai juga mengedit profil yang sama? Siapa yang akan menang? Strategi penyelesaian konflik last word atau server wins harus dipikirkan matang-matang sesuai logika bisnis aplikasi. Untuk data yang sangat kompleks dan relasional seperti aplikasi inventaris gudang, offline menyimpan JSON di MKV mungkin tidak cukup. Kita perlu menggunakan database relasional tertanam seperti di SQLite atau Watermelon DB. Database ini mungkin kita menggunakan query SQL kompleks terhadap data lokal, memilih ribuan item dan melakukan relasi antar kabel dan menyentuh server Watermelon DB khususnya dirancang untuk sinkronasi data React Native, membuatnya menjadi power user untuk aplikasi offline ke skala besar.
Membangun aplikasi online first membutuhkan usaha eksternal di awal front-end effort. Kamu harus memikirkan skema database lokal, antrian, sinkronasi, dan penanganan konflik. Namun hasilnya adalah user experience atau UX yang superior. Pengguna akan merasa aplikasimu sangat cepat, andal, dan bisa dipercaya. Mereka bisa membuka aplikasimu di mudah pesawat dan tetap bisa membaca konten atau bekerja di pasar yang kompetitif. Ketangguhan resilience aplikasi saat kondisi jam dengan burut seperti seringkali menjadi lemot perbedaan antara aplikasi bintang 5 dan aplikasi yang dihapus karena lemot. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.